kita harus bersemangat ya Kakak. Ya, Karena apa betul. sih Kakak Lani? Karena kita hari ini mau Ibadah anak. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk setiap belaan dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, setiap anak-anak. Satu minggu. Rasakan ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau selalu ada beserta, menuntun dan menolong di kami. Sehingga ya Tuhan, pada saat ini Engkau boleh kembali menghantarkan kami, boleh mengikuti ibadah anak kami secara di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, berkenan kiranya Kau mau hadir ke tengah-tengah rumah kami, ke tengah-tengah tempat kami boleh beribadah ya Bapa. Sehingga saat kami boleh melakukan ibadah kami, boleh merasakan setiap jamahan kuasa Roh Kudus. Kami boleh merasakan sukacita, kami merasakan damai sejahtera yang berasal daripada Bapa. Engkau berikan kepada kami setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini kesungguhan hati yang mau dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama. Rindu untuk mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Bapa, kami juga meletakkan kakak-kakak kami yang akan melayani di sepanjang ibadah kami siang. Pujian yang bermain musik, bahkan semuanya ya Tuhan kami letakkan ke dalam agar berkenan. Campur tangan di dalam segenap kehidupan mereka, dan setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan, boleh berkenan di hadapan. Kau yang boleh memimpin ya Tuhan ibadah kami dari awal sampai pada penghabisan. Sukacita, damai sejahtera dan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menaungi tempat kami boleh beribadah. Pada saat kami boleh melakukan ibadah kami ya Tuhan, setiap orang yang boleh mendengar di sekitar rumah ibadah kami maupun keluarga kami, mereka juga boleh terberkati lewat ibadah kami pada siang. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa setiap orang tua kami, Pak kami, adik kami, bahkan semua keluarga kami yang ikut bersama-sama dengan kami dalam ibadah anak. Berkenan kiranya juga ya Tuhan, Kau boleh memberikan kepada mereka berkat yang berasal daripada ya. Kami siap ya Tuhan untuk memulai ibadah kami. Tapi kami tahu ya Tuhan, dan di saat kami ingin sungguh beribadah kepadamu, iblis tidak tinggal diam. Dia ingin mencoba-coba mengganggu kepada kami. Dia ingin mencoba-coba membuat kami tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu. Tapi kami mengandalkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menangking, kami mau mengusir segala roh-roh kegelapan yang coba-coba ingin mengganggu jalannya ibadah kami, yang ingin mencoba-coba membuat kami tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami campakkan kau iblis keluar dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dipercaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah tempat kami boleh beribadah, sudah hadir dalam rumah kami. Terima kasih ya Yesus. Siap memulai ibadah kami, siap memuji dan memuliakan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa yang bersukacita? Saya. Haleluya. Kita bersukacita karena kita mau memuji nama Tuhan ya Kak. Iya, betul. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kalau memuji nama Tuhan nggak boleh ada mukanya yang cemberut ya Kak. Semuanya harus bersukacita. Coba tunjukin senyumnya dulu. Senyum yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau angkat lagu pujian Sukacita Bertemu Yesus. Sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku menyanyi dan menyembah. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya.
sukacita itu datangnya dari Tuhan Yesus adik-adik. Betul. Semuanya karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, Kak. Iya, Kakak, benar. Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita puji namanya. Kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian. Tuhan baik. Pada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sekarang sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, main-main ke hati kita undang Roh Kudus boleh hadir di dalam segenap kehidupan. Dan Roh Kudus yang manis. Berfirmanlah Tuhan,
Terima kasih ya Bapa di surga. Sukacita-Mu boleh hadir dalam kehidupan kami ya Bapa. Sukacita itu boleh memenuhi hati dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami setiap anak-anak-Mu boleh kembali dikumpulkan ya Bapa dalam ibadah anak. Terimalah ya Bapa akan setiap pujian kami, pengagungan kami sangat jauh dari sempurna. Tetapi biarlah Tuhan semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan setiap anak-anak-Mu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Agar kami semuanya boleh duduk diam mendengarkan firman. Mohon Roh-Mu yang kudus boleh hadir dalam kehidupan kami, bahkan kepada Papa dan Mama. Hingga dikala kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Hadirlah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Lukas ke-17. Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Judulnya Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Demikianlah firman. Dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyusur atau berjalan lewat perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Tuhan Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Kusta adalah penyakit kulit yang tandanya ada bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya ya adik-adik. 10 orang kusta itu berdiri agak jauh. Apa sih mereka kok dirinya jauh-jauh? Karena pada zaman dahulu, setiap orang yang terkena penyakit kusta itu dianggap orang yang najis, kotor, atau juga cemar. Dan mereka dianggap orang yang sangat berdosa sehingga mereka harus dikucilkan atau dijauhi dari masyarakat. 10 orang kusta itu berteriak kepada Tuhan Yesus begini, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus mendengar teriakan mereka. Dan Tuhan Yesus memandang kepada mereka serta berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Kenapa Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi menemui imam-imam? Karena zaman dahulu, zamannya Tuhan Yesus, setiap orang dapat dinyatakan sakit atau sembuh dari penyakit kusta itu ditentukan oleh seorang Ketika 10 orang kusta itu berjalan menuju imam, di tengah perjalanan ternyata mereka sudah menjadi tahir atau mereka telah disembuhkan. Dari 10 orang tadi, ada 1 orang yang ketika melihat bahwa ia telah sembuh dari penyakit kustanya, ia kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?"
Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi kepada orang Samaria itu, adik-adik, begini katanya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Nah, tentu adik-adik sudah pernah mendengar ya cerita ini di sekolah minggu waktu di kelas kalian masing-masing. Jadi ada 10 orang kusta. Mungkin mereka pernah mendengar tentang Tuhan Yesus yang memiliki kuasa, yang dapat mengadakan banyak mukjizat yang sangat hebat dan juga bisa menyembuhkan orang sakit. Kemudian ketika mereka melihat atau tahu kalau Tuhan Yesus akan melewati tempat mereka, mereka berteriak meminta belas kasihan. Sehingga mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, apa yang mau kita pelajari sih? Ada 2 adik-adik yang mau kita pelajari. Yang pertama, kita mau belajar dari ke-10 orang kusta tadi. Apa yang mau dipelajari dari ke-10 orang kusta tadi? Yaitu ketaatan mereka. Di mana di saat Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi menemui imam-imam, walaupun pada saat itu mereka tahu mereka belum sembuh, tapi mereka tetap taat akan perintah Tuhan. Mereka tetap pergi berjalan menuju imam-imam. Hingga di tengah perjalanan, kuasa Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menerima kesembuhan oleh sebab mereka mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Mereka mau taat melakukan akan setiap perintah. Demikian juga dengan kita adik-adik. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan juga mau dengar-dengaran akan setiap firman Tuhan, akan setiap perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Yang kita sering dengar lewat setiap kakak-kakak guru kita yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau kita taat melakukan setiap perintahnya. Taat untuk melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita sejak kita masih kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Berkat kesehatan, berkat apapun yang baik boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, apalagi yang mau dipelajari sih adik-adik? Yang kedua, kita mau belajar dari 1 orang kusta tadi yang setelah menerima kesembuhan, dia berbalik kepada Tuhan, tersungkur dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Siapa sih yang 1 orang kusta tadi yang berbalik kepada Tuhan? Dia adalah orang Samaria. Kita juga mau belajar dari dia adik-adik, di mana dia tidak lupa akan Tuhan Yesus. Dia tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Sehingga dia berbalik dan mengucap syukur, berterima kasih atas mujizat yang telah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupannya. Dan juga dengan kita adik-adik. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lupa untuk bersyukur. Bersyukur akan setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat di masa-masa sekarang, pandemi COVID-19 yang semakin lama semakin menakutkan beritanya. Semakin banyak varian-varian baru muncul COVID-19 kalau kita dengar di berita. Kalau bukan karena kebaikan, bagaimana keadaan kita coba adik-adik? Kalau sampai saat ini kita masih bisa sehat, masih kuat, itu semua karena Tuhan Yesus yang menjagai dan melindungi kita. Oleh sebab itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur akan setiap kebaikannya, bersyukur atas setiap perlindungan Tuhan,
bersyukur akan setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin ya, kita kan saat ini melakukan setiap kegiatan di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, apa-apa di rumah. Bosan mungkin melanda, tapi kita nggak boleh mengeluh adik-adik. Kita harus tetap bersyukur, karena kita masih tetap bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan sehat. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita bersyukur? Itu dengan senantiasa mau memuji nama Tuhan Yesus di dalam sepanjang kehidupan kita. Muliakan nama Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Itu juga wujud dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan juga bisa juga dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoa, mengucapkan setiap kata-kata terima kasih kita kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Wujud dari ucapan kita kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, lewat firman Tuhan hari ini, kita mau diajarkan yang pertama untuk taat. Dan yang kedua untuk mau senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik, kita mau melakukannya. Kita mau taat melakukan firman Tuhan. Kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan akan setiap anugerahnya di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita mau melakukan setiap firman Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Untuk ayat hafalan di minggu depan, untuk kelas kecil, itu terambil di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 34. Bacakan demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Dan untuk ayat hafalan kelas yang besar, itu terambil di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Dan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari. Satu lagu pujian, Thank You Jesus.
kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan. Tidak pernah ya Tuhan Engkau meninggalkan penyertaan dan pembelaan melimpah-limpah. Bapa, merasakan setiap hadirat dalam ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Sudah memuji hari ini. Berkenan kiranya Tuhan kami dan tadi juga sudah mendengarkan mana yang akan bagi di saat mungkin mereka yang berputus. Kau hadir di dalam segenap berikan pengharapan, bahkan terlebih lagi ya Tuhan, memberikan kepada mereka kuasa kesembuhan yang berasal dari mujizat-Mu boleh Kau nyatakan. Kau berbelas kasihan. Kami bangga memiliki belas kasihan sangat begitu besar bagi Bapa. Lewat firman Tuhan hari ini, kami mau belajar taat seperti keselamatan. Saat Engkau boleh memerintahkan mereka untuk pergi kepada tetap taat ya Tuhan. Bapa, mereka belum menerima kesembuhan, tapi mereka percaya Tuhan, dan mereka boleh menerima kuasa-Mu segenap. Demikian juga dengan kami setiap anak. Ajar-ajari kepada kami, Bapa, mau dengar-dengaran akan untuk mau taat melakukan setiap perintah dan ajar-ajari kepada kami jadi anak yang membawa kesaksian bagi nama. Bahwa setiap perilaku kami saat dalam demikian juga ya Tuhan, ajar ya Tuhan, daripada orang Samaria itu ya, itu orang yang berbalik memuji dan menyembah kepada atas kesembuhan yang boleh. Demikian juga dengan kami setiap anak. Kami mau senantiasa ya, mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kebaikan, akan setiap ya Tuhan ciptaan-Mu. Bahkan ya Tuhan, sampai saat ini syukur ya Tuhan, kami masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan ya Tuhan. Boleh tetap ya Tuhan bisa mengikuti ibadah kami, bisa melakukan segala. Terima kasih ya, terima kasih ya. Boleh nyata ya Tuhan, penyerta. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang itu boleh kami simpan. Firman itu boleh berakar bertumbuh. Ya, ajar-ajari kepada kami mau jadi pelaku firman-Mu di Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini ya Tuhan, penghujung ibadah. Kami membawakan ibadah yang akan dilakukan berkenan kuasa ya Tuhan. Damai ya Tuhan, setiap kaburnya akan berkenan kiranya ya Tuhan. Dahulu dan melayani saja yang boleh dipuji. Demikian juga dengan kami semua. Berikan kepada kami tetap kesetiaan di ibadah anak. Beri kepada kami, setiap teman-teman kami. Tolongkan ya Tuhan. Kami bekerja ya Tuhan. Berkenan kiranya penjagaan, perlindungan boleh senantiasa tercurah di dalam segenap kami, boleh melakukan mereka tetap dalam, dan juga dengan kami bersekolah ya Tuhan, walaupun sekolah dari rumah,
tetap boleh melingkupi, berikan kepada kami kepintaran yang berasal daripada Bapa, bawakan bangsa dan negara kami ya ke dalam Tuhan Yesus berkenan kiranya ke dalam. Kalau kami boleh bermohon berkenan, pandemi COVID-19 ini bolehlah cepat berlalu dan negara. Bangsa dan negara kami boleh semakin pulih ya Tuhan, seperti bahkan ya Tuhan, kami bermohon berkenan yang boleh mengampuni bangsa dan negara. Kiranya belas kasihan tercurah bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ya Tuhan ibadah, doa dan permohonan. Letakkan semuanya ke dalam. Serta mengabulkan surut dengan sebab doa dan mohonkan satu nama dan Yesus Kristus dalam nama sama Bapa dengan Bapa kami yang di surga, kuduskan nama, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin.